Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 8, subtema 2 perubahan lingkungan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 68 sampai dengan 74. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan di-like juga video Karina. Terima kasih ya. Nah, juga sebelum mulai, Karina mau menanyakan kabar adik-adik, gimana hari ini kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang di pembelajaran 3 ada bacaan dengan judul jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ini silakan adik-adik baca dahulu ya. Nih ada usaha pertanian, ya, usaha perdagangan, ada usaha jasa, industri kecil. Kemudian sekarang kita akan mengisi tabel ini, ya. Amati lingkungan sekitar, lalu identifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Nah, Karina buat contohnya di sebelah ini. Namun nanti disesuaikan ya adik-adik ya. Nah, ini cukup besar, Karina kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, nah yuk kita lihat. Kalau tadi yang pertanian sudah dicontohkan ya, kalau banyaknya atau jumlahnya yang ada di lingkungan adik-adik nanti disesuaikan. Ini Karina hanya sebagai contoh saja. Lalu yang perdagangan biasanya, kalau bagian perdagangan itu ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kalau jasa biasanya ada salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan berjualan pulsa. Lalu yang industri kecil itu biasanya ada pembuatan keramik, genting, batu bara, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga termasuk mebel. Nah, kemudian yang berikutnya, buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. Siapkan buku dan buku gambar atau buku tulis, lalu cari gambar, digunting dan ditempel ya. Kemudian diberikan nama jenis usahanya. Nah, ini Karina sudah buat di sebelah kanan, ini Karina cari dari internet. Yang pertama ada pertanian padi. Nih ya, mereka sedang panen nih adik-adik. Kemudian ada perkebunan sayur. Lalu ini perkebunan buah, peternakan sapi, ini peternakan ayam, peternakan lele, tuh lelenya ada banyak sekali. Pedagang asongan ya adik-adik ya. Kemudian ini pedagang yang keliling-keliling menggunakan gerobak. Lalu yang kalau kaki lima tuh biasanya di pinggir jalan. Ya dia kenapa disebut kakinya lima adik-adik? Karena biasanya kan ada kaki gerobak ada 4, tapi yang kelima itu untuk menyanggah supaya dia bisa berdiam diri di sana ya. Nah, kemudian perdagangan di pasar ini ya, kemudian ada warung, warung makan, toko kelontong, salon ya, lalu ada fotokopi, bengkel, laundry nih Karina buat banyak. Nanti adik-adik bisa cari, banyak ada di internet. Ya, ini ada toko pulsa, rumah jahit, ini anyaman rotan, batik ya. Kemudian ini keramik, pengrajin sepatu lukis, usaha roti goreng, kemudian ini apa? Usaha ikan asin ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bacaan judulnya Desa Unik di Bali. Dibaca dahulu adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, apa saja keunikan desa pada bacaan Desa Unik di Bali? Nah, yaitu Desa Tenganan terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan memiliki keunikan jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua ya, bahkan di atas pohon. Lalu masyarakat daerah Panglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Yang kedua, adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa saja? Salah satunya adalah upacara adat sedekah bumi. Ini contoh ya, nanti disesuaikan dengan upacara adat atau keunikan daerah di daerah adik-adik. Yang ketiga, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan istiadat daerahmu dengan daerah lain? Kita harus saling menghargai adik-adik, walaupun saling berbeda, baik itu dari suku, budaya, atau adat istiadat, kita tidak boleh saling menghina. Harus saling menghargai. Nah, ini tadi ya, jawabannya nanti dituliskan di sini. Kemudian yang terakhir bagian ayo renungkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita belajar tentang sikap menghargai perbedaan pendapat ya dengan orang lain, sikap cermat.
Lalu peristiwa-peristiwa yang kita pelajari adalah peristiwa atau tindakan dalam bacaan, keragaman jenis usaha Indonesia, keunikan adat istiadat Indonesia, sedangkan keterampilannya adalah membuat clipping. Lalu pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Pengetahuannya adalah tentang keragaman jenis usaha di Indonesia. Dengan memahami keragaman jenis usaha akan meningkatkan rasa persatuan. Lalu di bagian kegiatan bersama orang tua, bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman jenis budaya di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan ya. Nah, bentuk-bentuknya adalah yang pertama menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berbeda di sekitar tempat tinggal. Lalu tidak membedakan terhadap warga setempat yang berbeda agama atau suku bangsa. Tidak mengganggu kegiatan ibadah pemeluk agama lain. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan juga di-like. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.